Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Nur Aryani Agustin, mahasiswi S1 Program Studi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa peta kendali. Ada peta kendali X bar R dan X bar S, ada peta kendali moving ring, dan ada juga peta kendali T-Hotlink. Peta kendali X bar R dan X bar S untuk mengidentifikasi data tingkat pengangguran di Sumatera Utara. Disajikan tabel data pengangguran di Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai 2015 menurut kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Utara. Ada 5 analisis dan pembahasan. Yang pertama yaitu asumsi keacakan data, yang kedua asumsi distribusi normal, yang ketiga peta kendali X bar R dan peta kendali X bar S, selanjutnya diagram Ishikawa, dan yang terakhir analisis kapabilitas proses. Yang pertama yaitu asumsi uji keacakan data. Asumsi uji keacakan data H0 data terambil secara acak jika p-value-nya lebih dari 5% atau 0,05. Sebaliknya, H1 jika data tidak terambil secara acak jika p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, dapat dilihat pada masing-masing nilai p-value pada gambar di sini sudah lebih dari 5% atau 0,05. Maka kesimpulan yang didapat adalah gagal tolak H0, yang berarti data pengangguran di Sumatera Utara telah terambil secara acak. Yang kedua yaitu asumsi uji distribusi normal. Sama seperti uji keacakan data sebelumnya, H0 menyatakan data berdistribusi normal jika p-value-nya lebih dari 5% atau 0,05. Uji distribusi normal menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dapat dilihat bahwa nilai p-value-nya adalah 0,139, yang artinya lebih dari alfa. Maka dapat disimpulkan bahwa gagal tolak H0 atau data tingkat pengangguran berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu peta kendali X bar R. Pada peta kendali X bar R data pengangguran di Sumatera Utara, ternyata pada peta kendali R masih terdapat satu data yang out of control, yaitu data ke-28. Maka data yang ke-28 ini akan dilakukan revisi terhadap peta kendali R dengan mengeluarkan data yang out of control sampai semua data terkendali. Ternyata pada iterasi ke-1 setelah data direvisi tadi, pada peta kendali X bar ada 19 data yang out of control. Maka langkah selanjutnya adalah sama seperti pada peta R sebelumnya, yaitu melakukan revisi terhadap peta kendali X dengan mengeluarkan data yang out of control sampai semua data terkendali. Bisa dilihat pada iterasi kedua, data pengangguran pada Sumatera Utara sudah berada di antara batas kendali pada iterasi kedua dengan nilai R bar 3,86, UCL 8,162, LCL 0, sedangkan pada peta kendali X bar menunjukkan nilai X bar sama dengan 5,768, LCL 3,542, dan UCL 7,995. Selanjutnya pada peta kendali X bar S. Bisa dilihat pada gambar di atas, peta kendali X bar S ini masih terdapat data yang out of control, yaitu pada data ke-28. Maka akan dilakukan revisi terhadap peta kendali X bar dengan mengeluarkan data yang out of control tadi sampai semua data terkendali. Pada iterasi ke-1 peta kendali X bar S, setelah data direvisi pada peta kendali
S. Ternyata pada peta kendali X ada 19 data yang out of control, maka akan dilakukan revisi terhadap peta kendali X bar dengan mengeluarkan data yang out of control tadi sampai semua data terkendali. Selanjutnya, pada iterasi kedua, ternyata data sudah berada di batas kendali dengan nilai S bar yaitu 1,560, UCL 3,260, dan LCL 0. Sedangkan pada peta kendali X bar menunjukkan nilai X bar yaitu 5,768, LCL 3,541, dan UCL 7,995. Langkah selanjutnya yaitu membuat diagram Ishikawa. Sebab akibat adanya pengangguran diantaranya adalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan individu. Masing-masing faktor terdapat hal lain yang mempengaruhi, yaitu misal individunya itu susah berinteraksi. Terus ekonomi, mungkin tingkat kemiskinannya terlalu tinggi dan terlalu banyak kebutuhan. Sosial, adanya PHK, jarak tempat tinggal yang mungkin terlalu jauh, dan mungkin juga memiliki gengsi yang terlalu tinggi. Pendidikan, kemajuan teknologi, terus kurangnya keterampilan dan kemampuan yang dimiliki tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah data dinyatakan terambil secara acak, berdistribusi normal, berada dalam peta kendali, sudah membuat diagram Ishikawa. Selanjutnya yaitu analisis kapabilitas proses. Dapat dilihat bahwa nilai CP pada analisis tersebut mendapat nilai 0,28, sedangkan CPK mendapat nilai 0,00. Maka dapat dikatakan CP kurang dari 1,00, yang artinya proses kapabilitas rendah sehingga perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. Dengan menentukan batas atas atau LCL yaitu 0 dan batas bawah atau UCL yaitu menggunakan nilai rata-rata. Dari paparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian data pengangguran di Sumatera Utara yang didapatkan memenuhi asumsi keacakan data, asumsi distribusi normal. Pada peta kendali X bar R, data sudah terkendali pada iterasi kedua, dan juga pada peta kendali X bar S, data pun sudah terkendali pada iterasi kedua juga. Pada diagram Ishikawa menunjukkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran. Pada analisis kapabilitas proses, perhitungan data pengangguran sudah dalam proses terkendali namun masih belum kapabel karena hasil CP sama dengan 0,28 yang artinya CP kurang dari 1,00. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Peta kendali moving ring pada proses produksi pupuk ZA1. Peta kendali moving ring ini bisa juga disebut peta kendali univariate. Nah, ini adalah sampel data variabel proses produksi pupuk ZA1. Pertama, X1 ada nitrogen, X2 air, X3 kristal Fa. Ada 5 analisis dan pembahasan. Yang pertama, asumsi keacakan data. Yang kedua, asumsi distribusi normal univariate. Yang ketiga, peta kendali moving ring. Yang keempat, diagram Ishikawa. Dan yang terakhir, analisis kapabilitas proses. Yang pertama yaitu uji keacakan data. Karena tadi moving ring sama dengan peta kendali univariate, maka dihitung per variabel. Sekarang kita menghitung dulu yang data X1. H0
Data terambil secara acak jika nilai p-value-nya lebih dari 5%. Sebaliknya, H1 data tidak terambil secara acak jika nilai p-value-nya kurang dari 5%. Dapat dilihat pada variabel X1 pada nilai p-value-nya masing-masing sudah lebih dari 5%. Maka kesimpulan yang dapat didapat adalah gagal menolak H0, yang berarti data variabel X1 atau nitrogen pada proses produksi pupuk ZA1 telah terambil secara acak. Selanjutnya, pada variabel X2 atau air, dapat dilihat pada masing-masing nilai p-value X2 ini data sudah terambil secara acak. Yang selanjutnya yaitu data X3 atau kristal Fa. Dapat dilihat pada gambar di samping p-value masing-masing sudah lebih dari 5%. Maka kesimpulan yang didapat adalah gagal menolak H0, yang berarti data variabel proses produksi pupuk ZA1 telah terambil secara acak. Yang kedua yaitu uji distribusi normal univariate. H0 data berdistribusi normal jika p-value-nya lebih dari 5% dan H1 berdistribusi tidak normal jika nilai p-value-nya kurang dari 5%. Untuk variabel X1 bisa dilihat nilai p-value-nya kurang dari alfa. Maka pada variabel X1 data tidak berdistribusi normal atau tolak H0. Maka data variabel tersebut proses produksi pupuk ZA1 diasumsikan berdistribusi normal. Yang selanjutnya variabel X2 uji distribusi normal. Nilai p-value yang didapat yaitu 0,010 yang artinya kurang dari alfa. Maka variabel X2 data tidak berdistribusi normal atau tolak H0. Maka data variabel X2 proses produksi pupuk ZA1 diasumsikan berdistribusi normal. Seperti sebelumnya, pada X3 juga nilai yang didapat yaitu 0,010 yang artinya data tidak berdistribusi normal atau tolak H0. Maka data variabel X3 juga diasumsikan berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu peta kendali moving ring. Peta kendali moving ring pada data variabel X1 yaitu nitrogen. Pada peta kendali moving ring ini ada data yang out of control yaitu pada data ke-55. Maka data yang out of control ini akan direvisi dengan mengeluarkan sampai proses terkendali. Selanjutnya, setelah dilihat data yang MR tadi sudah berada pada batas kendali, selanjutnya kita lihat pada peta kendali yang X. Ternyata ada data yang out of control yaitu data ke-1 dan data ke-83. Maka akan dilakukan revisi dengan mengeluarkan data yang out of control sampai semua data terkendali. Pada iterasi kedua, data variabel X1 atau nitrogen pada proses produksi pupuk ZA1 sudah berada di antara batas kendali pada iterasi kedua dengan nilai MR 0,01852, HCl 0, UCl 0,06051. Sedangkan pada peta kendali X bar nilai X adalah 21,0271, LCl 20,9778, UCl 21,0763. Peta kendali moving ring pada data variabel X2 atau air.
Peta kendali moving ring pada data variabel air pada proses pembuatan pupuk ZA1 berada di antara batas kendali dengan nilai MR 0,02333, LCL 0, dan UCL 0,07624. Sedangkan pada peta kendali X mendapatkan nilai X yaitu 0,1086, LCL 0,0465, UCL 0,1706. Selanjutnya pada peta kendali moving ring pada data variabel X3 yaitu kristal Fa. Pada peta kendali moving ring variabel kristal Fa terdapat data yang out of control yaitu data kelima, maka data direvisi dengan mengeluarkan data yang out of control sampai semua data terkendali. Pada peta kendali moving ring iterasi ke-1, data variabel kristal Fa pada proses pembuatan pupuk ZA1 berada di antara batas kendali dengan nilai MR 0,01942, LCL 0, dan UCL 0,06346. Sedangkan pada peta kendali X mendapatkan nilai X 0,0484, LCL 0,0033, dan UCL 0,1. Selanjutnya membuat diagram Ishikawa. Dalam suatu proses terdapat beberapa penyebab yang dapat menghambat jalannya pengamatan suatu proses produksi. Diagram Ishikawa merupakan diagram yang menyatakan sebab akibat dari suatu pengamatan. Nah, pupuk dengan kualitas rendah disebabkan berbagai banyak hal. Contohnya salah mengatur asidisi, pupuk basah, tidak ada bahan, operator kurang teliti, operator baru, mesin kotor atau belt conveyor atau dryer bermasalah. Selanjutnya yaitu analisis kapabilitas proses. Berdasarkan gambar di samping, hasil analisis kapabilitas proses pada gambar ini dapat diketahui bahwa nilai CP X1 yaitu 8,17, sedangkan CPK X1 0,99, maka CP lebih dari 1, yang artinya proses kapabilitas sangat baik. Pada peta kendali pada X2 selanjutnya didapatkan CP 7,71, CPK 1,67, maka CP lebih dari 1, yang artinya proses kapabilitas sangat baik. Selanjutnya pada X3 yaitu kristal Fa didapatkan nilai CP 0,66, CPK 0,65, maka CP kurang dari 1, yang artinya proses kapabilitas rendah sehingga perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa data variabel proses produksi pupuk ZA1 dengan variabel X1 nitrogen, X2 air, dan X3 kristal Fa memenuhi asumsi uji kelacakan data dan asumsi uji distribusi normal univariate. Pada peta kendali moving ring, setiap variabel sudah tidak ada data yang out of control, maka selanjutnya akan dihitung kapabilitas prosesnya. Berdasarkan hasil nilai CP X1 8,77, maka CP lebih dari 1, yang artinya proses kapabilitas sangat baik. Selanjutnya nilai CP X2 7,71, maka CP lebih dari 1, yang artinya proses kapabilitas juga sangat baik. Kemudian selanjutnya nilai CP X3 0,66, maka CP kurang dari 1, yang artinya proses kapabilitas rendah sehingga perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. Terima kasih. Peta kendali general varian dan T-Hotling pada proses produksi pupuk ZA1. Berikut disajikan tabel data variabel proses produksi pupuk ZA1. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel. Yang pertama X1 nitrogen, yang kedua X2 air, dan selanjutnya X3 kristal Fa. Ada beberapa analisis dan pembahasan. Yang pertama, asumsi keacakan data. Yang kedua, asumsi distribusi normal multivariate. Yang ketiga, uji kecukupan data dan korelasi Bartlett. Selanjutnya, peta kendali general varian dan T-Hotling. Yang kelima, diagram Ishikawa. Dan yang terakhir, analisis kapabilitas proses.
Yang pertama, uji keacakan data. H0 data terambil secara acak jika nilai p-value lebih dari 5%. Sebaliknya, H1 data tidak terambil secara acak jika nilai p-value kurang dari 5%. Nah, pada gambar di samping, masing-masing nilai p-value sudah lebih dari 5%. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah gagal tolak H0, yang berarti data variabel proses produksi pupuk ZA1 telah terambil secara acak. Selanjutnya, uji distribusi normal multivariate. Uji distribusi normal multivariate Kolmogorov-Smirnov menggunakan makro Minitab. Untuk H0, data berdistribusi normal jika nilai T lebih dari 50% atau 0,5. Sebaliknya, H1 data tidak berdistribusi normal jika nilai T kurang dari 50%. Dengan bantuan makro Minitab didapatkan nilai T sebesar 0,505882, yang artinya T lebih besar dari 50%. Maka dapat disimpulkan bahwa gagal tolak H0 atau variabel proses produksi pupuk ZA1 berdistribusi normal multivariate. Yang ketiga, uji kecukupan data dan korelasi Bartlett. Data dikatakan cukup untuk dilakukan analisis jika lebih dari 50%. Dilihat nilai KMO yaitu 0,455, yang artinya kurang dari 50%, maka data diasumsikan cukup untuk dilakukan analisis. Untuk nilai signifikansi, H0 tidak ada korelasi jika lebih dari 5%. Sedangkan H1 ada korelasi jika kurang dari 5%. Nilai signifikansi Bartlett didapatkan 0,388, yang artinya lebih dari 5%, maka gagal tolak H0 atau tidak terdapat korelasi antar variabel, maka diasumsikan terdapat korelasi antar variabel. Yang keempat, peta kendali general varian dan T-Hotelling. Pada peta kendali general varian dan T-Hotelling, pada peta general varian masih terdapat data yang out of control, yaitu pada data ke-55. Maka data yang out of control tersebut dikeluarkan sampai tidak ada lagi data yang out of control, baik secara mean maupun varian. Setelah dilakukan revisi, pada iterasi ke-1, data variabel proses produksi pupuk sudah berada di antara batas kendali, baik mean atau variansi. Dengan nilai T kuadrat didapatkan nilai UCL yaitu 19,53 dan median 3,64. Sedangkan pada peta kendali general varian didapatkan nilai UCL yaitu 2,403, LCL 0 dan mutlak S 0,936. Diagram isi hawa. Sebab akibat adanya pupuk dengan kualitas rendah diantaranya adalah salah mengatur asidisi, mesin kotor, belt conveyor atau dryer bermasalah, operator baru yang belum berpengalaman, operator kurang teliti karena sedang tidak enak badan, pupuk basah, dan tidak ada bahan yang biasanya digunakan untuk pembuatan pupuk karena pabrik bahan baku sedang mengalami shutdown. Yang keenam, analisis kapabilitas proses. Analisis kapabilitas proses untuk mengetahui proses tersebut apakah sudah berjalan secara kapabel atau tidak dengan memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. Analisis kapabilitas pada penelitian ini didapatkan melalui makro Minitab dan didapatkan hasil CP yaitu 4131,62. Karena nilai CP yang didapatkan memenuhi ketentuan CP lebih dari 1, maka kapabilitas proses pada penelitian yang dilakukan sudah sangat baik. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa data variabel proses produksi pupuk ZA1 dengan variabel nitrogen X1
air X2 dan kristal FaX3 memenuhi asumsi keacakan data berdistribusi normal multivariate dan tidak terdapat korelasi antar variabel, maka data diasumsikan terdapat korelasi antar variabel. Proses pada peta kendali T² dan general varian, ada data yang out of control, lalu kita hitung kembali dan menunjukkan sudah terkendali secara statistik. Berdasarkan hasil nilai CP lebih dari 1, maka analisis kapabilitas proses menunjukkan bahwa proses telah kapabel. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai beberapa peta kendali. Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video YouTube saya. Semoga dari penjelasan saya tadi dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.